Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Kartika dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP UNS. Di sini saya akan menjelaskan materi dari pelajaran Pendidikan Pancasila dengan bab yaitu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pokok materinya yaitu adalah pengenalan norma dalam pengamalan hidup sehari-hari. Langsung saja, jadi materi yang akan saya bahas yang pertama yaitu adalah pengertian norma, fungsi norma, macam-macam norma, jenis-jenis norma, dan juga penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja yang pertama yaitu adalah pengertian norma. Norma merupakan kata yang berasal dari bahasa Belanda yaitu norm, yang memiliki arti patokan, pedoman, atau pokok kaidah, dan bahasa Latinnya yaitu mos, yang memiliki arti tata kelakuan, adat istiadat, atau kebiasaan. Jadi, norma ini merupakan suatu pedoman maupun aturan yang menyatakan bagaimana seorang individu seharusnya bertindak di dalam suatu situasi di tengah masyarakat. Norma ini juga bersifat memaksa. Kita lanjut mengenai fungsi norma. Norma ini berfungsi untuk memastikan terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih aman dan tertib, juga untuk mengatur perbuatan masyarakat agar sesuai dengan nilai yang ada dan berlaku. Norma ini digunakan sebagai petunjuk maupun pedoman yang dapat digunakan untuk menjalani hidup di lingkungan masyarakat sebagai seorang individu. Norma juga digunakan agar dapat mengatur perilaku masyarakat, dan juga norma digunakan agar adanya suatu batasan untuk tidak dilanggar. Norma ini digunakan untuk mendorong individu untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan masyarakat yang ada berdasarkan nilai-nilai yang berlaku. Kita lanjut ke macam-macam norma. Jadi, norma itu dibagi menjadi dua, yaitu norma formal dan juga norma non-formal. Kita bahas yang pertama yaitu adalah norma formal. Norma formal ini adalah aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang dirumuskan oleh pihak yang berwenang seperti pemerintah maupun lembaga masyarakat atau institusi resmi yang berguna untuk mengatur masyarakat dan memastikan adanya kesepakatan bersama yang sifatnya resmi maupun formal. Jadi norma non-formal ini bentuknya yaitu adalah tertulis. Oke, kita lanjut ke norma non-formal. Norma non-formal ini adalah bentuk ketentuan maupun aturan yang dijalankan masyarakat dalam sebuah lingkungan tanpa diketahui siapa yang merumuskannya, dan biasanya bentuk dari norma non-formal ini tidak tertulis. Namun, masyarakat menjalankannya karena kesadaran yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Baiklah, kita lanjut ke jenis-jenis norma. Jenis-jenis norma itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah norma agama, yang kedua adalah norma kesusilaan, yang ketiga adalah norma kesopanan, dan yang keempat adalah norma hukum. Kita bahas satu persatu, dan yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah norma agama. Apa itu norma agama? Norma agama adalah aturan-aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang sumbernya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama ini mengatur mengenai hubungan manusia dengan Tuhan dan juga mengatur hubungan manusia dengan manusia. Norma agama ini sifatnya yaitu adalah umum atau universal yang berlaku bagi semua golongan manusia. Norma agama ini diambil dari nilai-nilai yang terkandung di dalam kitab suci suatu agama. Sanksi jika melanggar norma agama ini yaitu adalah mendapatkan dosa, masuk neraka, dan mendapatkan hukuman dari Tuhan.
Contoh dari norma agama ini yaitu adalah tidak mencuri sesuatu yang bukan milik kita, jangan suka berdusta dan berbohong ke orang lain. Kita lanjut ke norma kesusilaan. Apa itu norma kesusilaan? Norma kesusilaan adalah aturan-aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang sumbernya berasal dari hati nurani seseorang, di mana seseorang didorong untuk melakukan tindakan yang baik dan menghindari tindakan yang buruk. Tujuan dari norma kesusilaan ini yaitu adalah menetapkan baik dan buruk sifat manusia, menciptakan ketertiban dalam hubungan antar manusia, dan juga bertujuan agar manusia memiliki nilai-nilai kemanusiaan dan sifat kesusilaan. Sanksi jika melanggar norma ini adalah merasa bersalah, penyesalan, atau bahkan dikucilkan di tengah masyarakat. Contoh norma kesusilaan yaitu adalah siswa akan ujian, maka dia harus belajar karena dia tahu mencontek itu adalah perbuatan yang tidak baik dan merugikan. Kita lanjut ke norma kesopanan. Apa itu norma kesopanan? Norma kesopanan adalah aturan-aturan yang menekankan pada perbuatan seseorang untuk menjaga kesopanan, santun, tata krama mereka, dan juga adat istiadat setiap individu. Tujuan adanya norma kesopanan ini yaitu mampu menghargai orang lain, khususnya orang yang lebih tua, memahami hakikat dan tata etika dalam bergaul. Norma kesopanan ini bersifat relatif yang dianggap berbeda-beda di berbagai tempat, lingkungan, atau waktu. Sanksi jika melanggar norma ini yaitu adalah mendapatkan celaan dari masyarakat atau diasingkan dari pergaulan masyarakat. Contoh dari norma kesopanan ini yaitu adalah menghormati orang yang lebih tua dan bersikap sopan. Kita lanjut ke norma hukum. Apa itu norma hukum? Norma hukum adalah aturan-aturan yang dibuat oleh badan yang bertanggung jawab seperti pemerintah yang dikemas dalam bentuk undang-undang. Norma hukum ini memiliki karakteristik yaitu adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Peraturan bersifat memaksa. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan bersifat tegas. Peraturan berisi perintah dan larangan. Peraturan atau larangan tersebut harus ditaati oleh setiap orang. Norma hukum ini bersifat mengikat dan memaksa. Sanksi jika melanggar norma ini yaitu adalah tegas dan nyata. Seperti contohnya, orang yang melanggar peraturan lalu lintas maka akan dikenai sanksi seperti ditilang. Baiklah, kita lanjut ke penerapan norma. Di sini ada 3 gambar, yaitu adalah gambar mengenai norma di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, dan juga di lingkungan masyarakat. Kita bahas satu persatu, yaitu adalah norma di lingkungan sekolah. Norma di lingkungan sekolah ini seperti contohnya, siswa wajib menaati tata tertib yang diberlakukan sekolah. Wajib mengenakan seragam dengan rapi, lengkap dengan atribut yang diperlukan. Siswa wajib mengabari pihak sekolah melalui wali kelas saat berhalangan mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Juga menghormati setiap perbedaan pendapat. Lanjut ke norma di lingkungan keluarga. Norma di lingkungan keluarga ini seperti contohnya yaitu adalah tidak boleh saling menghina antar anggota keluarga satu sama lain, dan juga wajib menjaga nama baik keluarga, saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga, dan juga menaati kesepakatan yang telah ditentukan dan disetujui oleh anggota keluarga. Kita lanjut ke norma di lingkungan masyarakat. Norma di lingkungan masyarakat ini seperti contohnya yaitu adalah setiap warga wajib mematuhi peraturan lalu lintas. Setiap warga negara wajib bayar pajak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
Tamu yang berkunjung lebih dari 1 kali 24 jam wajib lapor kepada ketua RT. Lanjutnya, setiap minggu semua kepala keluarga mengikuti kegiatan gotong royong di lingkungan tempat tinggalnya. Baiklah, itu tadi adalah materi mengenai pengamalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Norma itu tadi adalah aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Jenis-jenis norma tadi ada 4. Yang pertama adalah norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan juga norma hukum. Baiklah, itu tadi adalah materi mengenai norma. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.